Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zarwan Santina. Di sini saya akan membawakan studi kasus perkembangan anak-anak yang berada di tengah peperangan Palestina. Contoh kasusnya adalah yang pertama, seorang anak perempuan bernama Dunia Abu Mahsen berusia 11 tahun selamat dari serangan Israel. Akibat dari serangan tersebut, ia kehilangan kedua orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Yang kedua, ada seorang anak laki-laki bernama Ahmed Sabat berusia 3 tahun yang selamat dari serangan Israel dan kehilangan orang tuanya. Yang terakhir, ada seorang anak laki-laki bernama Muna Alwan berusia 2 tahun yang selamat dari serangan Israel dan kehilangan kedua orang tua, saudara laki-laki, dan kakeknya. Gimana sih kronologinya? Yang pertama, pada tanggal 27 November 2023, Israel menyerang permukiman Al-Aman di Khan Yunis. Akibat dari serangan tersebut, orang tua Dunia, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya terbunuh, dan dia juga kehilangan kaki kanannya. Dia diselamatkan oleh relawan dan dibawa di rumah sakit Nasser di Khan Yunis. Selama di sana, dia bersama bibinya yang bernama Fatwa. Dia bercerita bahwa dulunya Dunia Abu Mahsen ini ceria, kuat, dan sangat aktif sebelum mengalami ini. Setelah mengalami ini, dia merasa kesepian, mendiam, dan mengalami trauma. Yang selanjutnya ada Ahmed berusia 3 tahun yang selamat dari serangan udara Israel di rumahnya di Beit Hanon pada pertengahan November 2023. Namun, ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya tewas akibat serangan tersebut. Setelah serangan berlalu, Ahmed hanya mengalami luka ringan, dan belakangan pekerja medis mengetahui bahwa adik laki-lakinya yang bernama Omar berusia 2 tahun juga selamat dari serangan Israel tersebut. Setelah dipertemukan kembali, Ahmed dan Omar diasuh oleh pamannya yang bernama Ibrahim Abu Amsa. Ibrahim dan keluarganya sempat membawa Ahmed dan Omar ke permukiman Sheikh Afwan di barat daya Gaza. Namun mereka kemudian mengungsi lagi karena kawasan itu telah dibom oleh Israel yang menyebabkan kedua kaki Ahmed hilang. Yang terakhir ada Muna Alwan berusia 2 tahun. Dia berhasil dikeluarkan dari reruntuhan setelah serangan udara Israel menghantam rumah tetangganya di wilayah Jabal Al-Faiz di Gaza Utara. Orang tua Muna, kakak dan kakeknya tewas, dan Muna mengalami luka parah yaitu di bagian mata dan rahangnya yang patah. Dia dibawa ke rumah sakit oleh relawan dan kemudian dipertemukan oleh bibinya yang bernama Hana. Hana berkata bahwa keponakannya itu sangat menderita. Dia berteriak, selalu takut, apalagi jika ada yang mendekatinya. Nah, kenapa sih kebanyakan korbannya itu adalah anak-anak? Karena sebagian populasi di Gaza menunjukkan bahwa 41% penduduknya adalah anak-anak, sehingga mereka menjadi kelompok yang paling rentan. Selain itu, kondisi psikologis mereka sangat terganggu akibat trauma berkepanjangan dan kehilangan orang tua, yang memperparah dampak pada konflik ini. Nah, selanjutnya gimana sih kondisi kesehatan mental anak-anak yang menjadi korban? Yang pertama, pastinya mereka mengalami gangguan kecemasan, ditandai oleh perasaan cemas berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejalanya meliputi ketegangan otot, kesulitan berkonsentrasi, dan gangguan tidur. Yang kedua, ada serangan panik. Adalah episode tiba-tiba dari ketakutan intens disertai gejala fisik seperti detak jantung cepat, sesak nafas, dan perasaan kehilangan kendali. Serangan ini bisa berlangsung dari beberapa menit hingga setengah jam. Nah, yang terakhir ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Gejala ini tuh muncul setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa tragis. Gejalanya meliputi kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan yang berkepanjangan. Penderita sering merasa terasing dan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada beberapa cara untuk mengatasi trauma pada anak-anak yang menjadi korban. Yang pertama ada terapi. Metode seperti terapi bicara, terapi seni, dan play terapi dapat membantu anak mengekspresikan perasaan dan mengatasi pengalaman traumatis. Yang kedua adalah dukungan sosial. Keluarga dan lingkungan sekitar berperan penting dalam pemulihan. Dukungan emosional dan aktivitas bersama dapat membantu anak merasa aman dan diterima. Yang ketiga ada kegiatan fisik. Olahraga dan meditasi dapat meningkatkan kesehatan mental anak, membantu mereka mengurangi stres dan membangun kepercayaan diri. Yang terakhir ada program psikoedukasi. Edukasi tentang kesehatan mental dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran di kalangan anak-anak dan komunitas mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Konflik antara Israel dan Palestina telah memberikan dampak serius bagi kesehatan mental anak-anak di Palestina. Mereka mengalami trauma, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD yang mengganggu perkembangan psikologis dan emosional mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan bantuan medis, karena akses terhadap layanan kesehatan mental sangat terbatas. Dengan demikian, masa depan anak-anak Palestina terancam dan terpinggirkan akibat konflik yang berkepanjangan ini. Kata-kata hari ini, kuatkanlah Palestina, muliakanlah mereka, jadikanlah mereka syuhada, dan jadikanlah mereka kekasihmu di dalam syurga. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.